Firman Allah di dalam Al-Quran, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Bak dengar je dalam kurung. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Bahwasanya segala hambaku, kata Allah, itu tiada atas mereka itu mengerasi. Bahwasanya segala hambaku itu tiada atas mereka itu mengerasi. Artinya, yakni tiada dapat seorang mengerasi akan mereka itu. Dan adalah engkau daripada orang yang muttaqin, yang bagi mereka itu bahagia dua negeri. Nyo manteng sambungan bacut tu berahai. Mantang sambungan bacut tu ilikut, iaitu orang yang dapat melepaskan dirinya daripada 4 macam godaan. Atau dalam udip godanya na godaan-godaan, na rintangan-rintangan. Godaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya iaitu pun macam. Untuk rintangan-rintangan sehingga hantruk-truk tanya bak pupuk ibadat. Nyan juga na pun macam. Nyo baru habis masalah godaan-godaannya. Sehingga nepegah oleh Tuhan di dalam Al-Quran, hamba-hamba lun yang dapat melewati, menghadapi godaan-godaan yang put macam milikut hidih kepegah, iaitu orangnya han dapat diputalu le godaan tersebut, han dapat terpengaruhi le godaan tersebut. Bahwasanya segala hambaku itu tiada atas mereka itu mengerasi. Hai putalu. Tentu hamba Allah yang muttaqinnya, yakni tiada dapat seorang yang mengerasi akan mereka itu, dan adalah engkau daripada orang yang muttaqin, yang bagi mereka itu bahagia dua negeri. Tentu hamba-hamba Allah yang takwa, berilmu dan beramal dengan ilmunya, yaitu selalu mempertahankan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan-larangan. Nyo insya-Allah urang yang laginya ngepegah, nyo adalah urang yang hadapi godaan-godaan dalam hidup. Godaan berupa nafsu, godaan berupa syaitan, godaan berupa dunia, godaan berupa makhluk. Karena makhluk dia tergoda dengan makhluk sehingga dalam kemungkaran. Dia tergoda dengan dunia sehingga jatuh dalam maksiat. Juga tergoda dengan nafsu dan iblis sehingga releh katanya dengan berbagai macam bentuk dosa. Yang tergoda katanya. Jadi godaan-godaannya han akan diputalu, han akan digoda orang-orang yang takwa. Di mana orang yang takwanya akan mendapat dua kebahagiaan, akan mendapat kebahagiaan di dua buah nanggro dunia dan juga nanggro akhirat. Dan jadilah ketika itu orang yang terlebih afdal. Dan apabila lawan godaan tersebut, jidlah mereka itu orang yang takwa bunuh menjadi orang-orang yang terlebih afdal daripada kebanyakan mereka itu yang muqarrabin, yang mana mereka itu ruh dalam orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang makna mereka itu muqarrabin, karena tiada mereka itu syahwat yang menyerukan mereka itu kepada kejahatan. Apakah mereka itu menjadi orang-orang dekat dengan Tuhan dan menjadi orang-orang afdal, orang-orang lebih, dikarenakan mereka itu dapat menundukkan keinginan-keinginan mereka itu, yang keinginan itu selalu membisikkan kepada kejahatan-kejahatan. Dan tiada pula nafsu yang jahat, dan juga nafsu-nafsu jahat itu dapat mereka tundukkan. Dan adalah engkau telah memutuskan akan akabah yang sangat payah. Menyutanyo selamat daripada put macam godaannya, berarti tanyo kata lewati godaan yang paling payah. Memang beratnya. Sebab pakannya, li Tuhan mantang kaki janjinya, itanyo merasa aman daripada godaan syaitan. Orangnya boleh jadi tanyo taat tu, tapi sehingga syaitannya dia akan mencari celah-celah, kelemahan-kelemahan getanyo akan dijadikan sebagai manusia yang hina, akan tercampak dalam kejahatan. Ini cara iblis. Iblis sampai-sampai digoda getanyo, iblis nafsu. Cuma menyotanyo lewati rintangan-rintangan yang lainnya. Nyo berarti katanya telah dapat memutuskan akan akabah yang sangat payah, lagi yang amat panjang, kan masa singkat untuk terlewati. Kejik tanya releh tele, god tele, maksud tele, taat tele. Si memang tulak tarik dalam kehidupan tanya. Karena apa kan nafsu katanya
syaitan yang nabak katanya selalu akan mencari kelemahan-kelemahan katanya. Gejik ke bekah baik merasa aman, baik tangga tanya sangka dah jamin rod selamat iman, baik dah harap baik dah jamin aja. Karena apa kan? Orangnya boleh jadi katanya cukup yakini kepada putra yang kata imani orangnya, tapi boleh jadi orang saat katanya tan galak dari ke agama katanya naudzubillah. Itu boleh jadi karena apa kan? Bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan hawa nafsu. Yang kejut ngeputuri dia katanya teh bisikan syaitan, teh bisikan hawa nafsu, teh godaan-godaan yang datang dari makhluk, teh godaan-godaan yang berupa dunia, sehingga bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara mengobatinya. Nya kali ke bekah mandu-manduman. Ya, bisikan syaitan bagaimana cara tulak ji pakiban. Sampai zikir-zikir ke kali ke pernah dikat kan? Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Yang boleh ke bah baca doa yan. Nya ayat Quran yan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdhurun. Yang zikir untuk menolak bisikan-bisikan syaitan. Yang dengan zikir tersebut apabila terus-menerus dibaca, nya syaitan-syaitan yang mendekati katanya akan mencair, akan terbentengi dengan sebab zikirnya. Ya, nyabatnya di antaranya lelah yang kali kebegah delikut. Jadi yang perlu kena pegah, apabila manusianya dapat diatasi godaan yang put macam tersebut, nya urungnya adalah menjadi urung yang terlebih afdal karena mereka dapat memutuskan akabah yang payah lagi yang amat panjang trip masanya, dan engkau belakangkan dia. Tak lewati, tak hadapi, belakangkan, tak tinggalkan godaan-godaan tersebut, dan telah engkau mendahulu akan segala awaiq sekaliannya kepada maksud engkau. Ya, makna telah engkau mendahulu artinya menyoek terhadapi godaan tersebut, berarti katanya menjadi urung yang dapat melewati godaan-godaan tersebut sehingga truk kepada maksud katanya, kepada maksud engkau. Maksud engkau bertenang pada pemuk ibadah, dan jangan mengharu-harakan dikau. Artinya yang mana jih jino godaannya haik le diperusak katanya, dipaharu-hara katanya, haik diperusak katanya. Maka bahwasanya serta minta tolong engkau dengan Allah dan minta peliharakan dengan dia itu sanya telah jadi mudah. Sanya telah jadi mudah. Artinya caranya lom yaitu dengan jalan getanya melaki kepada Allah Taala. Getanya berdoa kepada Allah Taala supaya Allah Taala gebi kepada getanya dapat terhadapi godaan-godaannya. Maka bawatannya getanya pun akan mudah untuk terhadapi. Karena Nabi Allah Taala ada cara-cara dikut kan kagak begah. Kiban cara mesti contoh bab masalah godaan syaitan le. Betaturi nyan bisikan syaitan. Bisikan apabila terhembus bab getanya tentang kejahatan, sigaga truk, sigaga gadah, sigaga truk, sigaga gadahnya dari syaitan. Caranya bagaimana? Membaca zikir-zikir dan hak baik gebi permen, baik gebi permen, baik gebi hiraukan bisikan-bisikan tersebut serta giu doa ba Allah Taala. Olehnya giu berat dengan ibadat-ibadat, kebaikan-kebaikan yang insya-Allah akan tinggal kerau syaitan. Sehingga karena gebegah syaitannya bagaikan anjing gebegah. Lagi AC, kiban lagi AC, AC-nya menyewatai geruh getanyo, menyota perempuan di geruh juju ji. Iblis yang kebenaran. Tapi kiban sit hang gebi hiraukan. Baik dah perempuan bisikannya tak putakeun tak langkahi, tak lewati. Apabila dibisikkan dalam hati tanya kepada kejahatan, acikah nada perempuan? Nanti bina haji. Walaupun ti ijak lam. Tapi yang kegedanyo lawan dengan zikir-zikir. Salah satu zikir lagi yang kali kita baca taknya. Serta nanti kita berdoa lamba Allah. Supaya Allah Ta'ala gebebaskan gedanyo daripada bisikan-bisikan syaitan. Yang diantara cara-caranya. Supaya gedanyo selamat. Baik tak andalkan dengan kebaikan teman-teman. Haik yang berdoa lamba Allah Ta'ala. Ya kah. Yang kali disampaikan panjang lebar hidih hilikut. Sebabnya penghabisan daripada tantangan-tantangan yang putakeun, godaan-godaan yang put macamnya. Apabila kita juga berdoa kepada Allah, Allah akan pelihara kita, menyelihara Allah Taala teruk bagi kita, dan memang mudah Allah nabi pemeliharaan tersebut. Insya-Allah kita akan terbebas. Kami mohonkan Allah Taala, yaitu Tuhan yang sebaik-baik tempat minta, bahwa ditolongkan dengan taufiknya akan kami. Kita yang belakang Allah Taala, yang mana Allah Taala adalah Tuhan sebaik-baik tempat getanya melaki.
Iaitu putra bergebilah Allah Ta'ala katanya, berbantu katanya dengan taufik Allah, berperingan tubuh tempat pupuk ibadah, dan akan kamu kami akan kamunya mandum-mandum. Berarti tanya juga karuh dalam doa tengku katanya, iaitu berdoa le tengku ke katanya dan ke keroge berselalu katanya berada dalam taufik Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan iaitu maka bahwasanya ialah memungkinkan bagi tiap-tiap yang cita-cita. Mumakinon tempatnya maksudnya, kan mungkin tempat ialah Allah maksudnya. Ialah maksud Allah. Bahkan ba Allah tam laki, karena Allahnya juga tempat. Ada kemudian tempat meminta, dan Allah juga iaitu tempat sihnya. Tempat bagi mumakinonnya, tempat bagi tiap-tiap yang dicita-cita, sesuatu yang kita harapkan bakso tam laki ba Allah, yang dicita-citakan, yang diinginkan hana lain kita yang laki, dan yang sukar-sukar maka dengan tangannya al-khalqu dan al-amru. Jadi kita gabung-gabung dengan bahasa Arab li. Jadi juga kita laki ba Allah Ta'ala, artinya di tangan Allah segala yang dicita-citakan, dan di tangan Allah artinya dalam kekuasaan Allah juga perkara-perkara yang sukar, yang mana dalam kekuasaan Allah Ta'ala itu al-khalqu wal amru, makhluk dalam genggaman Allah, dan juga segala perkara-perkara juga dalam kekuasaan Allah, dan yaitu Allah yang ala kulli syai'in qadir, di atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Maka inilah yang kami kehendak datangkan dalam bab ini, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan yaitu hasbi. Nyokuh yang kamu sampaikan oleh Imam Ghazali di dalam babnya, artinya di dalam akabah yang kulhe, sebab kena ukur ke akabah yang keput. Di dalam akabah yang kulhe, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan yaitu Allah, yaitulah hasbi, memada katanya, memada dengan Allah. Kesimpulan ji putra, dalam akabah yang kulhe, artinya bab pelajaran yang kulhenyo disampaikan panjang lebar bab katanya godaan-godaan terhadap katanya manusia di dalam berbuat ibadah. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang kelih syaitan, dan yang keput nafsu. Dan atanyan mandum-mandum kabeh geuraikan kiban-kiban bisikan-bisikan ji, bagaimana getanyo hadapi bisikan ji, dan pu yang perle getanyo lakukan ibadah untuk tatulak ji. Nyo kaluh gesampaikan panjang lebar bak getanyo ke getanyo delicate. Nya kabeh godaan-godaan. Al-aqabatur rabi'atu aqabatul awaridh. Bermula akabah yang keempat, yaitu akabah awaridh. Napun macam tu lom. Kan geperah napun macam ile. Nalom godaan-godaan ukurnya adalah kan godaan teman. Nalom penghalang-penghalang ukur yang selalu merintangi kitanya dalam berbuat ibadat. Gekun dengan akabah awaridh, menyehideh akabah awaiq, yaitu akabah yang menjadi godaan-godaan, menyehino awaridh yang lintung, itanya digoda leput macam. Oleh yang dilintung lom, nyopi yang lintung gedanya naput macam. Yang kerja hanggap getu, itanya tak anggapkan hanam godaan pisang laudip tu. Baik tak anggap hana godaan lempah jai. Put macam kali gepegah, put macam tu ukur akan gepegah. Nyo awarid gekun. Makna awarid penghalang. Pakan tanyo hantruk bak ibadat. Karena na yang lintung. Pakan tanyo hanjit ke urung yang taat. Gagal menjadi manusia-manusia baik. Gagal menjadi manusia-manusia taat, tapi tanya mudah untuk menjadi manusia-manusia jahat karena na awaridnya ke hantruk bak jamaah, hantruk bak majlis taklim, hantruk bak kebaikan-kebaikan karena ada awarid. Munyo hana terdepu awaridnya tak anggap itu biasa macam, padahal tak berat kai perlu tele awarid rintangan. Hanya rintangannya yang lintung katanya. Tak itu. Kemudian lazim atasmu hai yang menuntut akan ibadah, diberi taufik akan kamu Allah Ta'ala dengan menahan segala awarid ini yang membimbangkan dikau daripada ibadah. Kemudian lazim, makna lazim wajib atas katanya. Makna wajib ini mustilah.
ada mulazamah li getanyo yang mencari jalan ibadah, yang menjalani jalan ibadah, yang makna yang menuntut akan ibadah. Semoga getanyo mendapat taufik daripada Allah Ta'ala. Putra yang wajib dengan menahankan segala awarid ini, yaitu dengan getanyo getanyo hadapi awarid-awaridnya, rintangan-rintangannya yang membimbangkan dikau daripada ibadah. Yang mana rintangannya ipulalo getanyo, mana bimbang ipulalo tu sehingga hantruk pada tempat ibadah. Yang kerja punya hana terdepu itanyo tak fikir hana masalah hayan. Padahal masalah tak tentu. Kan tak anggap itanyo alahnya hana masalah tepu. Padahal kok masalah kalau udip tu. Yang kerja tanyo punya hana ilmu tu kurang ilmu pengetahuan, padahal getanyo cukup berat ka rusak tu hana terdepu tanyo rusak. Yan ban ka. Tak itu kiban ke begah. Dan ditutup akan jalannya atasmu ya, karena nak awaridnya kan kai lintung katanya nyamutup jalan ibadah katanya. Bahkan karena kai lintung tu supaya jangan membimbangkan dikau daripada maksud engkau ya. Jadi butaturi rintangan-rintangan yang padik-padik macamnya supaya be di pelalo katanya sehingga hantruk katanya bak maksud han sempurna bak dapubung ibadat, han tak sempurna bak tak iman ke Tuhan, han sempurna bak tak minta ilmu, sehingga han sempurna manum-manum kata wa Allah. Pakan menan karena rintangan bunuh truk bak katanya. Dan sanya telah kami sebutkan dia bahwasanya ia 4 perkara. Memang kalau bahas 3 rintangan tersebut naput macam. Ya, dia bukan kalapan boh 3 godaan. Itan siro musuh hiku katanya kana 8 nilai. 8 godaan, 8 rintangan. Ya, kan kalau put godaan, put rintangan. Kan kalapan yaitu 4 perkara. Pertama, yang pun tak yang menjadi rintangan kegetanyo yaitu rezeki. Yang persoalan minta rezeki kan mudah pegah api. Si memang but masalah minta rezekinya, but umum manusia dipubut. Onlian but yang paling le dipakai watai le manusia. Onlian but yang dimabih-habih le manusia. Nya buat masalah minta rezeki. Orang pakan bangai mulai balik sampai meninggal karena persoalan rezeki. Ham rumput minta ilmu. Orang pakan terendam dalam kejahatan karena persoalan rezeki. Ham rumput pemutaan, ham rumput taubat karena persoalan rezeki. Alasan berapa banjir? Alasan kau nyan hai kan wajib minta rezeki, handa minta rezeki, hana pu pajo, kapulit barang kaban je alasan. Yang perlu pegang persoalan rezeki, persoalan yang paling raya yang dialami oleh manusia sehingga manusia gagal menjadi orang taat, sehingga manusia akan terjerumus dalam dosa-dosa, sehingga manusia akan tenggelam dalam kejahilan. Nyo perkara rezeki. Tak urgent, urangnya boh tanya boh gak bila. Paling le tak pakai watak kan untuk ibadat, untuk rezeki. Memang kan gelarang, baik salah-salah. Tapi di saat menjadi rintangan bagi kita dalam berbuat ibadat, mencari rezekinya boleh jadi haraman. Karena ilmu fardhuin golamna. Karena tanya berdosa dengan Tuhan dengan sebab dalam rezeki. Ya, nyen ban. Pulang kita mulai jut tuh kata minta rezeki sampai tahu apa Allah Taala. Walaupun han sep-sep ilai. Yang perlu pegang sampai-sampai udip dalam keadaan jahil, menyesal tu sehingga dia tahu apa Allah. Jadi yang pertama rintangan adalah rezeki. Orangnya dak tanya yang buat urang, hai pakah hantam deui buat pengajian ni le. Alah hana soduk bak kedai, hana so intat barang gop, hana sonyo kenya alasan. Hanya pakah persoalan rezeki. Ya, yang walaupun orangnya kadang-kadang apabila nyen je ke alasan itu Tuhan hana gedung yang ke alasan. Tapi alasan bak tanya untuk tak benarkan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, itulah yang menjadi alasan. Dan menuntut oleh nafsu dengan yang demikian itu. Dan le jiwa kitanya memang diarahkan, dituntut, dicari, diputakeun selalu diajak kitanya kepada persoalan rezeki ya. Dan sesungguhnya yang memadakan dia itu di dalam tawakal ya. Memadah kitanya menyebab persoalan rezeki adalah bertawakal. Memang tawakalnya kan ada ketentuan roh isi. Menurut urang je, kondisi manusia itu bagaimana? Apakah dia itu manusia yang cuma sebatang kara, yang hana urang yang ditanggung nafkah, ataupun goknya nak urang yang ditanggung nafkah, ataupun manusianya na rezeki saja yang hana payah diminta alih, ataupun manusianya hana rezeki saja yang payah diminta.
nya bagaimana? Hinan ke untuk hidup, tawakalnya itu bagaimana? Ya, secara sepintas sila tawakalnya serah urusan kepada Allah Ta'ala. Ada segala hal. Hino ilai ada persoalan rezeki. Memada dia itu di dalam tawakal, maka lazim olehmu dengan tawakal atas Allah Ta'ala pada segala tempat rezeki dan tempat hajat dengan tiap-tiap kelakuan yang demikian itu karena dua perkara. Masalah rezeki tanya guyu tawakal. Cuman rezeki yang kadang-kadang tak cari isit, tetapi berdepu yang sebenarnya jaminan Tuhan ke rezeki kitanya kamu dit. Tapi kadang-kadang karena hana depu kitanya kadang-kadang ilaut ke kubah rezeki. Kadang-kadang igle ke kubah rezeki. Kadang-kadang lamblang ke kubah rezeki. Kadang-kadang bak kedai ke kubah rezeki lah Allah Ta'ala. Menyotanya orang yang butuh untuk nafkah keluarga tu carilah rezeki, tapi hukum dasar tetap rezeki itu mubah. Cuma wajib memberi nafkah sagai. Yang kejut, baiklah dengan persoalan rezeki mencari rezekinya, getanya rela hubungan dengan Allah Ta'ala. Sehingga get hubungan dengan manusia. Get hubungan dengan anak, get hubungan dengan perumoh, get hubungan dengan tetangga, dengan dalam dagang getanya. Tapi hubungan dengan Allah rela laju-laju, nyukunya cukup rugo. Ya, padahal ke masalah minta rezeki, minta laju, hubungan jalin begat dengan Allah Ta'ala. Watai tak bagi, watai jabut, watai buka kedai, watai jak ugli, menalah yang tak nak pegah. Watai ibadat. Karena ada kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi dan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat ukhrawi. Jangan kita tinggalkan. Karena tanya naudib dalam dunia, naudib di akhirat tengok. Makanya bahagian-bahagian kegetanya untuk akhirat janganlah kita lupakan. Walaupun manusia sama-sama melupakan. Itanya baik goyah dengan manusia yang melupakan akhirat, yang sibuk buat urusan rezeki. Itanya rezeki pun tak minta, tapi bahagian akhirat kitanya jangan sesekali kita lupakan. Pakan kitanya guyu tawakal, ya, yang banyak alasan. Tak ujulah betul tu. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala guyu bertawakal dalam urusan rezeki? Karena dua perkara, ada dua alasan kepada. Di antaranya salah satu daripada keduanya supaya selesai kamu bagi ibadah. Supaya selesai getanyo daripada melakukan ibadah. Supaya selesai kamu daripada bagi ibadah bagi Allah Ta'ala. Dan supaya berjalan bagimu daripada segala kebaikan itu haknya. Yang supaya ibadah getanyo lempang, hana tersendat, dapat tak tunai lagi yang niyu oleh Allah Ta'ala. Maka persoalan rezeki guyu tawakal ya. Hai jinom pamaji nyo contoh dah pegang. Hai on lu subuh higok buru-buru kedai, jak buka kedai yang mana mesti. Yang jak ublang buru-buru jak ublang. Yang jak ugli buru-buru jak ugli. Padahal punya memang hinan bak tempat getanyo nya na pengajian. Apa salahnya? Getanyo ikuti pengajian sebagai bekal akhirat getanyo. Nanti tak buka kedai. Itanya tak anggap mana nyo bengah-bengah ramai urung jak mublo karena urung perle awal-awal ngak nyo ngak je macam-macam lah alasan. Kan jit sila Allah Ta'ala karena getanyo kata duk lah majlis ilmu siat, si memang tergedi tak buka kedai tanyo tak duk ide mesti dah tahu urung truk. Kan jit Allah Ta'ala entek gepetruk urungan. Kadang-kadang entek waktu dah buka kedai entek yang kentek kadang gejuk rezeki getanyo kok le ngau urung yak mublo. Menalah kira-kira tak nak pegah. Baik tak fikir tanya Tuhan nang sah nak gedak kira bak gatul rezeki getanyo. Tapi kita tanya nyom hana tajak awal tak hang merempek hana pun ragu tu kejaminan Tuhan. Sekecil apapun kebaikan getanyo gedoh kira oleh Allah Ta'ala bak gepertempatkan kebaikannya untuk lebih kelebihan-kelebihan. Itu taduk dalam majlis ilmu umpama sampai terbit matahari entuk tak minta rezeki kadang seentuk baru mudrut-drut urui jak bak getanyo. Kan boleh jadi kabunokan kata duk mulai subuh sampai gua urung jak but mesti ro tan sotruk. Begitu juga mesti dari maghrib sampai isya. Gabuk de dari maghrib berdahaju kedai mesti nya kan sebagai contoh manteng. Dari maghrib taduk sampai isya mesti ro tan so urung jak. Saya kira taduk dalam majlis ilmu dit nalaba. Oleh isya baru urung cukup jaijak. Kan boleh jadi lagi nyat maka je kejaminan rezeki gebila Allah Ta'ala hana puragu tu. Tu mai tanya ke masalah bagi watai jak but. Untuk watai duk mekat, watai jak ugli, jak ublang dan sebagainya lah rezeki-rezeki yang tayo minta. Yang naja yang jak ukan tu dan sebagainya. Kan benar nama jadual nama tedroi. Maka janganlah kita lupakan bahagian ibadah katanya. Hanya baik kita lupakan kan. Makanya hino gue pegah supaya selesai bagi kamu ibadah bagi Allah Ta'ala dan supaya berjalan bagimu daripada segala kebaikan itu haknya.
Yang kejut supaya kebaikan berjalan lagi biasa. Pengajian getanyo hana mutun, ibadah getanyo hana tersendat karena kita bertawakal. Getanyo dalam ate itu mukumat kepada Allah, serah urusan minta rezekinya kepada Allah. Nyo wate tengah belajar, wate tengah minta ilmu, wate tengah ibadat, untuk tak kerjakan urusan dunia getanyo. Kemana je dah bagi wate? Getanyo orangnya sang-sang lagi keragu-ragu dengan Tuhan gede. Tuhan pada ketak gede bocikala nilai kan lagi daerah-daerah yang memang sangat diutamakan berjamaah. Awaknya hanya kekurangan sapu dalam hal rezeki. Mekah Madinah nyawaknya sang auto fikir tiga dua fikir jak jamaah keroi. Untuk tubik dari hinang. Jak mekat, jak kerja. Tapi rezeki gebila Allah Taala luar biasa negara makmur bila Allah. Luar biasa. Karena pakan karena tanya kalau tak tunaikan hak getanya oleh dengan Allah Taala. Insya-Allah Allah getanya pertempatkan ti getanya. Hana puragu tu je ke Tuhan. Baik tanya sang-sang nyo hana tajak bawa nyo katinggai, nyo hana sapuna getanya kerog oleh Allah Taala. Ya, kenakan lagi cerita-cerita. Nyo walaupun kan berkenaan rezeki yang tak ada pegah, getah kerog oleh Allah Taala. Kena tadi dengar cerita-cerita pesawat kai berangkat, padahal nasira urung tuha yang tertinggal. Ketika tengah pesawatnya kan lepas landas kan di udara, kan mengudara pesawatnya, kan lagi na sesuatu yang rela sehingga dia berangkat teruskan perjalanan sehingga pehewa do bandara. Ternyata nasira jamaah dia yang tertinggal. Itu han gedeo secara adat han mungkin pesawat yang kaipa ya wolom kena ya cok sira tek jamaah. Nyo meno sik perlu kena pegah. Gena gedeo bak gebi rezeki ke tanya oleh Allah. Kagel gato oleh Allah Taala rezeki. Tu man tanyo manteng. Karena tanyo bak makam asbab, tanyo yang memang payah tak cari tiap lima, silahkan yang minta aju hana pupu. Baik tak ada urung tak rezeki sit. Nyanya silahkan hanam dalih hadian. Cuma yang perlu pegah bagi wate untuk ibadah, untuk minta rezeki. Yang kehina guyu tawakal, alasan yang pertama supaya lempang perjalanan ibadah kita jom, supaya tidak terganggu dan supaya tidak tersendat. Maka bahwasanya orang yang tiada tawakal maka tiada dapat tiada daripada membimbangkan dia daripada ibadat. Urang menyuhana tawakal hati dalam hal urusan rezeki, nyu lalu koknya ham rupa ibadat. Karena pakar risau wate ke, nyu telak tak ada buka untuk putra itu tinggal kedau, tinggalnya Tuhan tentang hana ansal lam pandangan kita nyu Tuhan hang kita ojuk kita nyu. Kau menan ditanya orang yo. Alahnya telak tak ada buka igok sebuah kadu mijak. Telak padahal ke antrian buat kedai kita nyu. Kanjut sit hana ijak holain ko awal-awal igok dah kedai tanyo yang telat kedai tanyo ipres. Kadua ke putar-putar rasa dia pandang tutup itu ijak lam kata ha ya mublau. Yang kejut galan nyan mandang terfikir baik terfikir tanyo hana gedoah oleh Allah. Nyo persihkan le Allah cukup tak gedoah ge tanyo tam doa ke gop. Itanyo ringan lidah tam doa ke gop kana. Boh urungnya mata ude, boh urungnya lom ka meninggal, beringan lidah tu. Pakan di saat tanyo meninggal singa, Tuhan tingat ge kebaikan-kebaikan ke tanyo. Akan ge peringan lidah orang lain singa untuk doa ke tanyo. Baik nak anggapan ke tanyo hak ida doa ke ji. Pajai nampak doa ke tanyo, hak ida bantu ji. Pakan karena ji hak bantu ke tanyo. Itanyo tidak bantu gop baik tak harap tat berdari ji yak bantu tanyo. Tak harap ba Allah gebi keluasan ke tanyo. Gedoh kero oleh Allah Taala. Urang yang kata bantu hanale ka meninggal. Urang yang kata doa hanale ka meninggal. Ke cara ini berdoa ke tanyo ulam. Gedoh kero oleh Allah kebaikan tanyo hantua ge. Kiban iaitu ge peringan lidah urang lain untuk berdoa ke tanyo. Dan ge kira mula urang lain yang ringan tangan untuk membantu ke tanyo. Hana puragu tu kepada Allah Taala yan. Kebaikan itu tidak pernah dibalas dengan kezaliman. Tetap Allah Taala balas dengan kebaikan pula. Nya menan si perlu kena pegah gedoh kero oleh Allah bak gato rezeki ke kedanyo. Pakan erisawate dalam persoalan rezeki. Ke masalah minta aju ibadat harus lancar. Mesti ibadat kedanyo teratur lagi biasa. Baik tanyo mencari rezeki itu teratur. Hubungan dengan keluarga, dengan kerabat mandum lancar lempang lagi biasa. Tapi masalah ibadat, masalah dunia beres, masalah ibadat kasimpang siur. Nyo hanapah. Nya nyamban. Beres memang keputri bak kedanyo oleh Imam Ghazali iaitu urang yang hana tawakal gebega tiada dapat iada daripada membimbangkan dia daripada ibadah. Nyo hanjit han memang kajik kelalo ji daripada pupuk ibadah. Dengan sebab hajat dan sebab rezeki dan sebab maslahah macam dum. Hai sebab je karena pegah hajat, karena persoalan rezeki, karena persoalan itu yang dianggap lebih baik maslahah. Nyo tak taduk hino nyokan untuk itanyo kahana merupuk sapu menanlah. Dan ada kalanya membimbangkan dia pada zahirnya dan ada kalanya pada batinnya. Urang yang kasibuk dengan persoalan rezeki buno zahir batin kalalo ge.
sibuk tubuh bak geuruh minta rezeki, sibuk batin bak ipikir pagi bancara bak minta rezeki. Nya putra lom nya singo kibalom. Padahal masa contoh je kamalam tak ingat gaduh dia dah fikir ke singo nya holong ja putra lom minta kiban. Padahal untuk malam ibadat aja untuk malam ile. Minta jalan cara berdoa ba Allah Taala, cara buka kedok oleh Allah Taala. Bocikalan lewat susah. Tanya urung iman, watai susah-susah kiban caranyo. Nyo si atu perle belanja adik deh. Sapu tak na cara kedok oleh Allah Taala. Gebi walaupun ya putang legop ataupun tak lakai mutang, ibi dengan secara mudah. Perle pegah na cara untuk meringankan beban kedanyo. Yang kejut apabila kita yang bertawakal, penuh hati kepada Allah Taala, insya-Allah jalan keluar akan ada. Segala macam cara akan jid dipegat oleh Allah. Ada kalanya membimbangkan dikau pada zahirnya dan ada kalanya pada batinnya dan ada kalanya dengan menuntut dan usaha menuntut aku mencari pihak budak tak minta ada mendeh menyo tinggal di kampung kan jamaah bereh rutin pengajian insya-Allah nasihat merempuklah tikret-tikret dua titik uro titik saah tapi tanya tak fikir bula mentah tinggal di daerah tak minta belanja ke dahulu padahal tak hino walaupun beok penghasilan tapi ibadat rutin menjanjikan harta yang le tak aboh nanggro tak ajak gede kelebut ilmu ham rupa le ibadah nana mutan saurugo tapi nya hana perhitungan bak tanya uji hana de karena pakan untuk kufahala akhirat memang ji karena hana de haju sehingga ditanya tak biarkan tak menan-menan ya. Ada kalanya dengan menuntut dan usaha dengan tubuhnya seperti ibadah orang yang gemar-gemar akan dia gemar-gemar akan dia dan ada kalanya dengan menyebutkan dengan lidahnya dan was-was dengan hatinya. Jadi kata tak bunuh gebegah dengan sebab hajat dan sebab rezeki dan maslahah. Ada kalanya membimbangkan dia pada zahirnya dan ada kalanya pada batinnya dan ada kalanya dengan menuntut dan usaha dengan tubuhnya seperti ibadah orang yang gemar-gemar akan dia. Seperti ibadah orang yang gemar-gemar akan dia. Yang ke lagi nyu perbandingan. Lagi orang yang gemar bak pupuk ibadah kan lalu tubuh dan lalu hati untuk ibadah. Menanti orang yang menjadi risau hati kepada persoalan rezeki, nyu akan dipelalau tubuh dan dipelalau hati. Dan ada kalanya dengan menyebutkan dengan lidah dan was-was dengan hatinya. Bak persoalan rezeki, kadang-kadang karuh tak pegah sampai-sampai. Ke masalah rezeki nyomuno macam-macam dum tentang persoalan rezeki. Kalau lo lidah tanya han sempat le untuk pupuk ibadat, zikir lewat lidah dan was-was dengan hati. Rat lidah tak pegah sampai-sampai, rat hati dipewehuh laju. Seperti orang yang bersungguh-sungguh yang bergantung dengan yang demikian itu. Sama si lagi model urung-urung yang goknyan yang bersungguh-sungguh yang kumat dengan sesuatu, yang kenyan ke sesuatunya yang selalu disibuki goknyan. Sesuatunya ke yang selalu diputakan diarahkan goknyan kepada kesibukan tersebut. Coba tu bermula ibadah yang berkehendak kepada selesai hati dan tubuh supaya ia hasil mengerjakan dengan sebenarnya karenanya macam sambung bacut tu. Sedangkan ibadah bunuh ke kalau hati lalu tubuh. Sedangkan ibadah perlu berselesai hati, berselesai tubuh daripada perkaranya. Ibadah berkehendak kepada selesai hati dan tubuh supaya ia hasil mengerjakan dengan sebenarnya. Cuma punya tubuh kalau bak ibadat, bak harkat, bak minta rezeki, ate juga kai semike, pajan sempat ipakai wate, pajan sempat ipakai tubuh untuk ibadat. Sedangkan ibadat perlu berselesai hati dan berselesai tubuh supaya dapat dikerjakan dengan yang sebenarnya dan selesai. Itu tiada ada melainkan bagi orang yang mutawakkilin. Jadi akan selesai persoalan kita yang hadapi kecuali itulah bagi orang yang bertawakal. Yang tawakal kan hanya mencari je baik salah. Dia dah fikir nyo tak tawakal tak duduk mentang kan merut modal rezeki sehingga dia kena bagi-bagi. Nak bagi-bagi untuk modal rezeki pakiban. Tetapi aku berkata, tiap-tiap orang yang dhaif hatinya, tiada hampir tetap hatinya melainkan dengan suatu yang sudah maklum dan tiada hampir sempurna baginya pekerjaan yang mulia-mulia daripada dunia dan akhirat dan kebaikan. Artinya tetapi aku berkata tip-tip urung yang laih hati lagi hana yakin ke Tuhan tentang nya laih hati nyan urung nyan
tiada tetap hatinya melainkan dengan sesuatu yang sudah maklum. Nyen han akan tenang hati ke melainkan pada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Bak persoalan rezeki tenang hati ke nyen. Nyen tu orang yang memang hana yang lain hati kira. Hai lain hati lagi hana tak yakin ke Tuhan untuk bertawakal. Nyen orang yang lagi nyen yang condong ke kepada sesuatu yang maklum. Maklum kan persoalan rezeki yang kalau dijamin oleh Tuhan. Dan tiada hampir sempurna baginya pekerjaan yang mulia-mulia daripada dunia dan akhirat. Dan juga pekerjaan yang mulia-mulia han akan sempurna, baik pekerjaan dunia ataupun akhirat. Pakan karena sibuk buat urusan rezeki. Aci je karena sibuk buat urusan rezeki, menghubungan dengan urung cik kadang-kadang hana ged. Pakan ham berupa ya tahu urung cik alasan sibuk jak kena, sibuk jak kedai, sibuk minta rezeki. Urung cik kamu urau-urau di rumah sakit hantruk dah jenguk. Hai hana sau duk kedai, hana sau nyo, hana sau je, raya je berarti tanya. Nyen persoalan dalam dunia tu manteng. Akar retak akibat perkara rezeki betul. Yang kejin punya hana tak tepu, hantruk tak jinguk, truk kena. Tapi katanya biasa. Padahal yang karelah tu. Tanya orangnya gak ada hubungan dengan manusia. Padahal sahabat yang hanjit hana tajak, menalah kira-kira. Tapi karena tak dahulu masalah mencari rezeki betul. Kai tanya, han rempuk jak bakji. Menalah kira-kira ji. Jai persoalan-persoalan lain. Begitu juga persoalan akhirat. Dan kebanyakan aku dengar daripada syekhku ini Muhammad rahimahullah taala berkata ia. Iaitu nalun dengar aku dengar daripada Syekh Lun tentang masalahnya mono aku pegang. Sesungguhnya berlakulah segala pekerjaan di dalam alam ini bagi dua orang laki-laki, orang tawakal dan orang yang mutawahhir. Mutahawir ya, yang kan masyhur ya. Yang kalau pernah tak perbaiki tiga ya, yang kan masyhur. Menyolang kita Arab bukan mutahawir. Makna mutahawir orang yang sembrono, tergesa-gesa, nyohoju. Orang yang hana tawakal ya, yakni orang yang berani yang tiada kira pekerjaannya. Ya, nyamban. Jadi buno guna pegah. Gepegah legurai kamu, yaitu Muhammad rahimahullah nyanan ge. Putra ke pegah. Berlakulah segala pekerjaan di dalam alam itu bagi dua orang laki-laki, sira urung yang tawakal, sira urung yang mutahawir. Mutahawir yang kangensin ngenta. Si mutahawir. Kiban mutahawirnya nya hok ke pegah. Munyo masyhur, urang masyhur. Nya kan masyhur. Kalau ada pemakna orang yang berani yang tiada kira pekerjaannya. Mun gede pegah. Seluruh manusia dalam kehidupan ji, dalam persoalan ji bak minta rezekinya dua macam ke pegah. Yang pertama nak urung tawakal, yang kedua nak urung yang sembrono ataupun berani bak gepubut pekerjaan lupa kepada tugas katnya tugas akhirat ge. Hana tawakal yang inti je kena pegah. Na urung yang tawakal bak persoalan rezeki, na urung yang hana yakin ge rezekinya ke jaminan Tuhan. Nyo gekeun mutahawir. Nya tapi kaji enan mantang kataku enan tanda aja. Yang kejadi sebagai kesimpulan, kabeh tak pelajari tentang godaan-godaan, nyo kata tameng dalam rintangan-rintangan yang linteng katanya sehingga hanggak god ditanya. Hantruk-truk bak ibadah. Napun macam yang pertama persoalan rezeki. Dan memang tengah diuraikan masalah-masalah rezeki. Yang kejadian tak anggap itu memang hana masalah kalau dengan rezeki. Padahal cukup masalahnya bak minta rezekian. Kok belum tubuh wate habis masa muda bak minta rezeki. Habis sehat-sehat bak minta rezeki. Habis kekuatan-kekuatan bak minta rezeki kan bak buat ibadat. Hana si minta rezeki ibadat je kalau lain. Kah? Gimana? Johana kajinya wallahu a'lam bissawab.